Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah implementasi dari algoritma tree, khususnya decision tree, pada aplikasi perencanaan keuangan pribadi atau Your Finance. Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raisy Al-Halifi dengan NIM 240 1554132. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Kusniadi dengan NIM 2403 Saya Lintang Isya Mardani dengan NIM 24031554104. Oke, untuk yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu Your Finance. Your Finance merupakan sebuah platform hasil implementasi struktur data tree, khususnya decision tree, yang berguna untuk memberikan saran alokasi dana pribadi, memberikan saran tabungan dana darurat, dan saran investasi untuk pengguna berdasarkan umur dan profil risiko. Lalu alasan menggunakan decision tree. Pertama, representasi logika yang jelas. Decision tree memungkinkan representasi logika pengambilan keputusan yang mudah dipahami dan diikuti. Dua, efisiensi pencarian. Dengan kompleksitas waktu O log n untuk pencarian dalam tree yang seimbang. Tiga, fleksibilitas. Mudah untuk menambah atau mengubah aturan keputusan tanpa mengubah keseluruhan struktur. Selanjutnya, kami menggunakan struktur data tree, khususnya binary decision tree, untuk mempresentasikan logika pengambilan keputusan finansial. Setiap node mempresentasikan kondisi atau pertanyaan, dan leaf node mempresentasikan hasil keputusan. Pada leaf node, atribut true branch dan false branch akan bernilai non. Hasil atau rekomendasi akhir dari decision tree disimpan dalam atribut result pada node tersebut. Fungsi isLeaf digunakan untuk memeriksa apakah sebuah node adalah leaf node. Oke, untuk saya akan menjelaskan tentang salah satu fitur dari aplikasi ini, yaitu alokasi anggaran. Pada fitur ini, pengguna diminta memasukkan penghasilan bulanan dan cicilan hutang. Nantinya, program akan memberikan alokasi dana untuk kebutuhan pokok, keinginan pribadi, dan alokasi dana untuk pembayaran utang. Algoritma ini menggunakan metode 50-30-20 yang dikembangkan oleh Eric Whiteside dengan modifikasi untuk kondisi utang. Logika utamanya, jika pembayaran utang lebih dari 20% pendapatan, maka akan muncul tampilan peringatan dan tidak dapat diberikan rekomendasi alokasi anggaran. Yang kedua, jika pembayaran utang kurang dari sama dengan 20%, maka alokasikan sesuai pembayaran utang, sisanya menggunakan metode 50-30-20. Selanjutnya ada fitur dana darurat. Pada fitur ini, pengguna diminta memasukkan pengeluaran bulanan, jumlah tanggungan, dan pekerjaan, yang nantinya dijadikan pertimbangan untuk penentuan tabungan dana darurat. Berdasarkan rekomendasi OJK dan ahli keuangan seperti Sus Orman, jika karyawan tetap, jangka waktu 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Jika wirausaha atau freelancer, jangka waktunya 6 sampai 12 bulan pengeluaran. Penyesuaian berdasarkan jumlah tanggungan. Selanjutnya ada fitur rekomendasi investasi. Pada fitur ini, pengguna diminta memasukkan usia, toleransi risiko, dan jangka waktu investasi. Nantinya akan diberikan beberapa rekomendasi investasi. Menggunakan prinsip alokasi aset berdasarkan usia, toleransi risiko, dan jangka waktu investasi, di mana ada 3 profil risiko, yaitu konservatif untuk risiko rendah, moderat untuk risiko sedang, dan agresif untuk risiko tinggi. Di mana konservatif 30% saham, 50% obligasi, 20% pasar uang, moderat 60% saham, 30% obligasi, 10% pasar uang, dan agresif ada 80% saham, 10% obligasi, dan 5% pasar uang. Oke, selanjutnya kita akan menuju pada demonstrasi aplikasi. Oke, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Your Finance atau perencanaan uang pribadi. Ini ada 3 fitur utama, yaitu alokasi anggaran, dana darurat, dan rekomendasi investasi. Di sini juga disediakan visualisasi decision tree untuk ketiga fitur ini. Ini untuk alokasi anggaran, ini untuk dana darurat, dan ini untuk rekomendasi investasi. Oke, kita akan lanjut pada pembahasan terkait fitur yang pertama, yaitu untuk alokasi anggaran. Di sini kita diminta memasukkan pendapatan bulanan dan pembayaran utang bulanan. Kita akan mencoba memasukkan pendapatan sebesar 2 juta dan pembayaran utang sebesar 1 juta. Nah, di sini akan muncul sebuah peringatan di mana
pembayaran utang bulanan Anda melebihi 20% dari pendapatan bulanan. Sebaiknya fokus melunasi utang atau meningkatkan penghasilan sebelum melakukan alokasi anggaran lainnya. Hal ini dikarenakan karena pembayaran utang di sini 1 juta melebihi 20% dari pendapatan bulanannya yang sebesar 2 juta. Oke, kita akan coba masukkannya lebih kecil yaitu 200.000. Oke, di sini muncul hasil alokasi anggaran terkait pembayaran utang, kebutuhan pokok dan keinginan serta tabungan atau investasi. Di sini alokasi pembayaran utang sebesar 200.000 seperti yang kita masukkan di sini. Lalu kebutuhan pokok sebesar 50% dari 2 juta yaitu sebesar 900.000. Keinginan 30% sebesar 540.000 dan tabungan atau investasi sebesar 20% 160.000. Oke, kita akan lanjut pada fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya menjelaskan fitur dana darurat. Di fitur ini kita diminta memasukkan pengeluaran bulanan, jumlah tanggungan, dan status pekerjaan. Kita coba memasukkan pengeluaran bulanan kita sebesar 5 juta, jumlah tanggungan kita 2, dan kita sebagai wirausaha. Nah, karena kita wirausaha dan tanggungan kita lebih dari 1, pengguna direkomendasikan mengumpulkan dana darurat dalam jangka waktu 9 bulan sehingga tercapai dana sebesar ini 45 juta, dan juga karena eh, pengguna adalah wirausaha, alokasi pendapatan untuk dana darurat sebesar 20% dari penghasilan pengguna. Selanjutnya, silahkan. Selanjutnya ada fitur investasi. Di sini ada beberapa input seperti usia, tipe investasi, jumlah investasi per bulan, jangka waktu investasi, dan toleransi risiko. Pada tipe investasi ada 2, bulanan atau tahunan. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika profil risiko tinggi, maka 80% aset akan masuk ke saham, 15% aset akan masuk ke obligasi, dan 5% untuk pasar uang. Baik, kesimpulan dari aplikasi kami yaitu aplikasi ini berhasil mengimplementasikan 3 decision tree untuk alokasi anggaran, dana darurat, dan investasi, menunjukkan pemahaman mendalam tentang struktur data tree dan algoritma rule based, menyediakan solusi praktis untuk perencanaan keuangan pribadi dengan antarmuka yang fleksibel. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.